Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anissa, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Tadulako, angkatan tahun 2022 dengan nomor stambuk F112222016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kayu laminasi. Kayu laminasi atau yang biasa kita sebut dengan glulam itu merupakan teknologi pengolahan kayu yang sudah sangat lama, di mana teknologi ini dengan prinsip menyatukan beberapa lapisan kayu dengan menggunakan bahan perekat dan ditekan. Glulam atau kayu laminasi itu dilakukan searah panjang kayu untuk hasil dan bentuk yang kita inginkan. Biasanya ketebalan kayu itu mulai dari 25 sampai 50 mm, tapi biasa ada juga yang lebih tipis lagi. Dan teknologi ini atau kayu laminating ini biasanya diterapkan pada multiplex hingga wood paneling atau panel kayu. Sebenarnya material kayu ini salah satu material konstruksi yang dapat diperbaharui dan sangat mendukung program EcoGreen. Tanaman dan hutan kayu dapat menjadi paru-paru dunia, dan produksi material kayu konstruksi menghasilkan emisi gas karbon yang lebih sedikit dibandingkan dengan material konstruksi lainnya. Sayangnya saat ini penebangan dan penanaman kembali kayu itu belum mencapai keseimbangan, sehingga kayu solid atau tanaman pohon yang sangat kita perlukan itu sudah sangat terbatas, sementara kebutuhan kita itu sudah sangat meningkat, sehingga itu menyebabkan kita mencari alternatif terhadap material kayu, yang dimana pengganti kayu keras ini harus dilakukan biar ada keseimbangan alam, kebutuhan dan perbaikan terhadap alam, yaitu penanaman kembali. Jadi salah satu upaya alternatif yang kita gunakan yaitu membuat kayu laminasi, yang terkadang orang atau istilah dalam Inggrisnya itu glue laminated, yang dimana itu lembaran papan tadi atau kayu atau potongan-potongan kayu yang bisa saja itu berasal dari waste material atau bahan sisa, itu disusun dan direkatkan dengan lem dengan arah serat yang sejajar, sehingga lapisan kayu ini membentuk dimensi, membentuk sesuatu membentuk kayu yang kita inginkan lah, dibandingkan dengan kayu solid yang ukurannya itu terbatas. Sementara untuk ukuran kayu besar itu, pohon-pohon besar itu sekarang sudah sangat langka gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kayu laminasi dan penggunaannya pada bangunan. Yang pertama itu struktur lentur. Jadi mana kayu laminasi ini yang tersusun dari kayu yang berbeda kualitasnya. Jadi atau kayu yang dapat menahan gaya lentur. Jadi jenis ini dikembangkan untuk menghasilkan bahan yang ekonomis dan efisien untuk menahan gaya lentur yang diakibatkan oleh beban tegak lurus sisi lebar kayu. Laminasi jenis ini biasa digunakan untuk komponen yang dipasang horizontal. Untuk mengoptimalkan kekuatan dari kayu, sejumlah kayu dengan kualitas bagus dapat ditambahkan di sisi bagian luar. Jadi bagian luar itu merupakan kayu yang bagus, bagian atas atau bagian bawahnya. Untuk mengoptimalkan kekuatan lentur dari balok, jumlah lapisan kayu kualitas bagus dapat diperbanyak pada sisi tekan dari struktur. Penggunaan di bangunan sebagai balok dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang. kolom
penopang. Jadi nanti akan saya taruh di sini contoh gambarnya, gambar struktur lentur. Yang kedua yaitu struktur tekan. Struktur tekan di mana kayu laminasi ini didesain untuk gaya tekan dan gaya lentur yang searah dengan sisi lebar dari kayu laminasi. Laminasi jenis ini biasanya digunakan untuk komponen yang dipasang vertikal, tidak seperti struktur lentur yang didesain dengan kualitas kayu yang seragam. Kalau laminasi struktur tekan itu terbuat dari kualitas kayu yang seragam. Jadi tekanannya itu dibuat dari kayu yang kualitasnya seragam. Karena penempatan jenis material yang salah dapat menyebabkan kurang efisien dan keuntungan ekonomi yang didapat bila dibandingkan dengan struktur lentur. Penggunaannya di bangunan sebagai kolom yang fungsi utamanya menyanggah beban utama yang berada di atas. Jenis laminasi lainnya yaitu struktur lengkung. Jadi kombinasi kualitas kayu yang efisien pada struktur lengkung hampir sama dengan kombinasi kayu pada struktur horizontal. Tegangan dan tekanan dianalisa sebagai gaya tengensial yang bekerja pada bagian lengkung dari struktur. Ada perilaku unik yang ditunjukkan oleh struktur jika jari-jari kelengkungan laminasi berkurang. Tekanan radial yang terbentuk di bagian lengkung balok akan meningkat. Karena kekuatan kayu tegak lurus, serat yang lebih rendah dari kekuatan sejajar serat, tekanan radial ini menjadi faktor kritis dari desain laminasi lengkung. Bagian lengkung ini biasa diproduksi dengan ketebalan standar dari 19 sampai 38 mm. Normalnya sudut lengkung yang didapat dari kayu dengan tebal 19 mm akan lebih tebal daripada kayu dengan tebal 38 mm. Disarankan rasio tebal kayu berbanding jari-jari kelengkungan tidak boleh melebihi 1/100 untuk kayu keras dan 1/125 untuk kayu lunak. Penggunaannya di bangunan sebagai atap lengkung yang fungsinya selain membuat tampilannya terlihat sangat indah dan mewah, bentuk atap seperti ini juga juga mendapatkan keuntungan lain. Salah satunya apabila turun air hujan, air yang jatuh bisa langsung mengalir tanpa hambatan, jadi resiko kebocoran bias diminimalisir. Nanti contohnya akan saya saya akan tampilkan di layar juga. Dan yang kemudian ada struktur runcing. Struktur balok laminasi sering sekali diruncingkan, dikerat sisinya untuk memenuhi kebutuhan arsitektur, menyediakan atap lengkung, mempermudah jalannya drainase, dan menutup persyaratan dinding yang lebih rendah pada ujung tiang. Peruncingan dilakukan dengan penggergajian miring pada sisi yang diinginkan. Disarankan untuk membuat potongan hanya pada sisi tekan dari balok, karena mengusik sisi tarik dan dari balok dapat menurunkan kekuatan kayu secara keseluruhan. Jadi itu jenis-jenis dari kayu laminasi. Yang kemudian selain jenis-jenis tadi, kayu laminasi ini juga memiliki keunggulan dan kelemahannya. Atau keuntungan dari penggunaan kayu laminasi ini biasanya yang pertama itu dari ukuran kayu yang dimana kalau kayu laminasi ini lebih besar dibandingkan kayu solid. Apalagi saat ini banyak orang yang memanen atau menebang pohon yang umurnya masih muda atau yang berdiameter lebih kecil.
sehingga teknologi laminasi ini memungkinkan ukuran kayu tersebut yang kecil tadi itu bisa kita rekayasa menjadi yang ukuran yang lebih besar dibandingkan ketika kalau kita menggunakan kayu solid yang berukuran besar, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga sementara kebutuhan kayu kita itu sekarang ini sudah sangat tinggi. Untuk menunggu kayu yang solid yang ukuran besar itu membutuhkan waktu lama, itu sudah tidak akan memungkinkan, sehingga kayu-kayu yang pohon yang cepat tumbuh dengan diameter yang kecil dibandingkan kayu solid yang berdiameter besar lebih menguntungkan daripada kita menggunakan menunggu. Jadi di sini adalah waktu, sebenarnya waktu dari memanen pohon tersebut. Jadi lebih cepat kita menggunakan kayu yang berdiameter kecil, sementara hasil dari olahan kayu tersebut bisa dalam dimensi yang besar gitu. Yang kedua, itu memungkinkan untuk bentuk unik atau mendukung rancangan arsitektur. Misalnya kayu lapis dapat dibentuk melengkung dan dilaminasi dengan rancangan yang unik atau bentuk-bentuk yang lebih unik lagi. Yang ketiga, bentuk penampang kayu yang lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan terkait kekuatan dan kekakuan kayu. Jadi itu keuntungannya. Dan yang kemudian ada variasi kualitas kayu lebih beragam. Jadi lapisan kayu yang dilaminasi ini bisa sama atau berbeda kualitasnya, sehingga memberikan opsi yang lebih beragam. Dan yang kemudian itu ramah lingkungan atau eco-green dibanding dengan material seperti plastik. Penggunaan kayu laminasi bisa lebih baik karena meminimalisir pencemaran alam. Nah, selain kelebihan kayu laminasi, ada juga kelemahannya, yaitu dimana untuk memproduksi awal dari sebuah kayu laminasi ini memang membutuhkan biaya yang besar, dikarenakan kebutuhan diperlukan alat-alat khusus untuk pengerjaan kayu laminasi dan dibutuhkan tenaga ahli untuk pengerjaan atau pembuatannya tersebut. Dan untuk kekuatannya tergantung dari kekuatan sambungan dan pengangkutannya susah, apalagi ketika kita menginginkan dimensi yang besar. Jadi untuk pengangkutan atau mobilisasinya itu agak sedikit lumayan susah di bawah atau dibawa ke, apalagi yang bentuk lengkung itu biasa proses pengangkatannya untuk dari tempat produksi ke lokasi yang ingin kita gunakan itu, di situ biasa kendala yang menjadi kelemahan dari kayu laminasi ini. Jadi proses pembuatan kayu laminasi ini, yang pertama itu kita harus pengecekan, dicek dulu kayu yang dilaminasi ini harus kering, karena ada syarat dan ketentuan dari kadar air yang terkandung dalam kayu yang akan kita gunakan. Tujuannya kayu laminasi harus kering ini biar lem kayu itu bisa benar-benar meresap dengan baik ke dalam kayu. Nah, itu dia. Yang kedua, jangan lakukan laminasi pada jenis kayu yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi sebisa mungkin ketika kita ingin membentuk kayu laminasi, usahakan gunakan jenis kayu yang sama biar hasilnya lebih bagus. Yang ketiga, jangan lakukan laminasi pada jenis kekerasan kayu yang berbeda terlalu jauh, atau misalnya kalau yang keras ke yang lembek banget, atau yang lunak, bahasa bakunya tuh yang lunak, itu jangan, karena nanti hasil kualitasnya itu akan buruk. Yang keempat, apabila memungkinkan, kayu yang dilaminasi ini sebaiknya memiliki ukuran lebar atau tebal yang sama. Jadi setiap lembaran dari kayu yang akan kita gunakan itu memiliki spesifikasi yang sama, biar susunan
ini bisa membantu kayu dari resiko melengkung. Jadi kalau ada yang di luar dari ukuran yang ditentukan, itu akan tidak sesuai dengan apa yang kita akan bentuk gitu. Yang kemudian itu permukaan bidang laminasi itu harus halus dan sama rata. Jadi betul-betul harus bersih, halus dan rata permukaannya, agar membantu dalam pengolesan lem di bidang yang akan kita sambungkan, biar lem itu juga bisa maksimal, biar bisa lebih maksimal dan hasilnya lebih bagus, kualitasnya lebih baik. Yang berikutnya, viskositas lem kayu harus pada standar yang direkomendasikan oleh produsen lem. Jadi itu juga harus diperhatikan. Dan yang kemudian, pressing atau tekan, ini juga sangat penting untuk laminasi, di mana lebar besar tekanan yang diberikan akan membantu penetrasi lem ke kayu yang lebih baik, sehingga jumlah lem yang meresap akan lebih banyak. Jadi tekanan itu juga sangat membantu. Yang kemudian, drying time lem atau waktu untuk pengeringan, di mana pada saat press itu juga penting. Untuk lem normal, waktu untuk pressnya itu bisa sekitar 3-4 jam. Setelah itu bisa diletakkan tanpa tekanan tinggi, tanpa di-press lagi selama 24 jam sebelum laminasi tersebut memasuki proses pengerjaan selanjutnya gitu. Jadi itu semua hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan laminasi kayu. Jadi penerapan kayu laminasi pada bangunan itu, beberapa produsen kayu laminasi sekarang banyak yang mampu membuat kayu laminasi dengan kombinasi lembaran papan kayu penyusunnya. Ya, jadi misalnya kombinasi kayu sengon dengan kayu karet. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kekakuan dan kapasitas kayu laminasi, walaupun tetap dengan memperhatikan sifat-sifat perbedaan kayu perbedaan kayu penyusunnya setelah proses laminasi, agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan tegangan yang signifikan yang malah mengurangi performa kayu laminasi tersebut. Penggunaan kayu laminasi sebagai material konstruksi, diantaranya pada pembuatan panel dinding, kemudian ada pada kolom dan balok, dan kemudian konstruksi lantai, misalnya itu lantai seperti yang kita tahu itu lantai vinil, itu merupakan dari olahan atau teknologi pengolahan kayu yang kita sebut kayu laminasi tadi gitu. Jadi proses penyambungannya itu masing-masing biasanya juga memerlukan model dan cara khusus. Seperti pada sambungan balok dan kolom, dapat dilakukan penyambungan langsung atau membutuhkan plat-plat buhul gitu. Jadi itulah presentasi mengenai kayu laminasi, yang dimana memang jenis kayu laminasi ini termaksud teknologi bahan berkelanjutan, atau yang bisa kita sebut dengan sustainable, karena melihat dari mudahnya bahan itu didapat, yang berasal dari, bisa saja dari sisa kayu solid yang disatukan, tapi harus tetap dengan melihat harus dengan melihat syarat dan aturan-aturannya. Jadi misalnya ukuran yang seperti tadi, mulai dari ketebalan yang sama, ukuran yang sama, dan kadar airnya juga harus diperhatikan. Dan kemudian memang awalnya itu dia mahal, karena memang kebutuhan dari alatnya. Tapi semakin kesini, kalau saya perhatikan itu alat-alat itu sekarang sudah mulai murah, dan dibandingkan dengan kita menggunakan kayu solid atau kayu asli yang utuh, memang betul-betul kayu yang kita
olah dibandingkan dengan olahan kayu laminasi ini. Jadi memang sekarang sudah banyak beredar furniture, contohnya ya, furniture itu yang menggunakan kayu laminasi sekarang sudah sangat banyak dan harganya lebih murah dibandingkan memang kayu yang solid tadi. Dan kemudian dari jangka waktunya, jika kita menggunakan dengan lebih baik, dengan dijaga atau dirawat dengan perawatan lebih bagus, itu kayu laminasi juga bisa bertahan lama. Jadi sehingga ini juga merupakan bahan yang sustainable. Jadi sekian dari presentasi mengenai kayu laminasi. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.